Good morning everyone, welcome back to Obsesi, obrolan seputar kesehatan masyarakat. Wah, seneng banget nih kali ini saya Nur Fauzia bisa hadir lagi dalam podcast kali ini sebagai host yang tentunya akan selalu ditemani oleh narasumber-narasumber yang inspiring dan edukatif yang pastinya nanti akan memberikan informasi-informasi yang penting seputar kesehatan masyarakat. And don't forget guys, the most important, jangan lupa untuk like and subscribe akun YouTube dari Lab Ava agar teman-teman semua bisa selalu menyaksikan video-video dan konten-konten edukatif seputar kesehatan masyarakat, tentunya hanya di Obsesi. And alright guys, as always, Obsesi tentunya akan selalu hadir dengan pembahasan topik-topik yang menarik dan berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya. And for today, kita akan concern mengulik informasi seputar BNN, Badan Narkotika Nasional, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. So guys, are you excited for our podcast today? Karena aku aja sedari awal udah excited banget untuk memulai perbincangan kita dengan topik yang sangat menarik kali ini. Langsung aja saya perkenalkan narasumber kita pada kali ini yang akan bersama-sama saya membahas seputar BNN, yaitu Bapak Bambang Wahyudin, SHMKes. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih sapa-sapa sobat obsesi dulu. Sahabat-sahabat obsesi teristimewa kepada sahabat-sahabat pemulihan. Oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, seger banget nih Pak kayaknya pagi ini ya. Alhamdulillah. Oke Pak, jadi for your information guys, Pak Bambang ini merupakan salah satu bagian dari struktur BNN yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi. Benar kan ya Pak? Oke. Nah sebelum kita mengulik lebih jauh nih Pak, mungkin kita bisa sedikit lebih kenal dulu nih sama Bapak biar sobat-sobat obsesi di rumah juga bisa tahu, oh ternyata Pak Bambang itu yang ini loh. Oke, jadi boleh tahu nggak nih Pak, Bapak udah berapa lama sih terlibat dalam struktur BNN khususnya di Sulawesi Selatan dan menduduki jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi? Baik, terima kasih. Untuk awalnya di BNNP Sulawesi Selatan itu khususnya di bidang rehabilitasi saya sejak 2018. Oke. 2018 saya dipercaya oleh pimpinan untuk menakutai satu seksi, yaitu seksi penguatan lembaga rehabilitasi. Nah, kemudian sejak 2020 kami seluruh pejabat struktural yang eselon 3 maupun eselon 4 dipercayakan oleh pimpinan Deputi Bidang Rehabilitasi dan BNN secara umum itu memangku jabatan sebagai konselor adiksi. Nah, setelah itu 2023 saya diberikan kepercayaan lagi oleh pimpinan sebagai tadi disebutkan kepala bidang ya. Nah, setelah 2020 itu bidang kepala bidang atau eselon 3 itu sudah ditiadakan. Tapi pimpinan tetap memberikan tugas dan fungsinya itu di kepercayaan yang diberikan sebagai koordinator bidang rehabilitasi. Jadi namanya koordinator bidang ya Pak. Oke. Sampai dengan saat ini. Iya. Nah, untuk tugas-tugasnya penguatan lembaga rehabilitasi ini masih penguatan lembaga rehabilitasi tetap saya pegang sampai saat ini. Kemudian untuk tugasnya, kalau saya mau uraikan itu panjang. Iya. Tapi secara singkat, seksi penguatan lembaga rehabilitasi ini memberikan penguatan kepada dua. Yang pertama adalah SDM yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi. Kemudian yang kedua memberikan kapasitas kemampuan kepada lembaga, institusi pemerintah dan institusi komponen masyarakat yang dikelola oleh masyarakat sendiri.
penguatan lembaga rehabilitasi ini kalau khusus di instansi pemerintah, nah kita memberikan beberapa pelatihan kepada petugas-petugasnya. Petugasnya berikan pelatihan dari kita ada namanya UTC, Universal Training Curriculum, dari yang pertama 1 sampai dengan ke-8. Nah, kemudian kalau untuk lembaga rehabilitasinya itu kita memberikan beberapa penguatan, misalnya bimbingan teknis. Kemudian bimbingan teknis dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi. Nah, ada satu hal juga untuk lembaga rehabilitasi. Untuk saya dipercaya oleh pimpinan untuk sebagai penanggung jawab standarisasi nasional Indonesia 8807 2022. Nah, ini yang memberikan tugas kepada saya yaitu menstandarkan semua lembaga rehabilitasi yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, baik rumah sakit, baik puskesmas maupun lembaga komponen masyarakat yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi. Jadi ternyata Bapak punya pengalaman yang sangat banyak sekali ya Pak dalam bidang BNN hingga sampai hari ini. Jadi namanya koordinator bidang rehabilitasi. Nah kalau tadi nih Bapak lebih concern menjelaskan ke bidang rehabilitasi, kira-kira di BNN khusus BNNP Sulawesi Selatan hari ini itu bidang-bidang apa aja sih yang ada Pak? Dan tupoksi atau tanggung jawab dari bidang-bidang tersebut apa aja selain dari bidang rehabilitasi tadi? Di BNNP khususnya di Sulawesi Selatan ini ada 3 bidang teknis. Kemudian ada satu bagian yang membantu seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di BNNP. Yang pertama itu adalah bidang P2M. P2M ini melaksanakan kegiatan atau tugas melakukan pencegahan. Pencegahan ya, kalau orang deputi rehabilitasi sampaikan, pencegahan ini adalah corongnya BNNP. Dari kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh BNNP, ini yang menyampaikan adalah seksi pencegahan. Dan kemudian yang kedua, seksi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini adalah mempunyai satu tugas, yaitu melakukan pemberdayaan dari potensi-potensi yang ada di masyarakat. Kemudian bidang yang kedua adalah bidang rehabilitasi. Situ terdiri dari 2 seksi, seksi penguatan lembaga rehabilitasi dan seksi pasca rehabilitasi. Penguatan lembaga rehabilitasi itu saya sudah sampaikan secara umum tadi. Ini memberikan penguatan kepada 2. Yang pertama itu adalah SDM pelaksana, kemudian lembaga pelaksana rehabilitasi, dengan catatan harus terstandarisasi sesuai dengan SNI 8807/2022. Kemudian ada satu teknis lagi, yaitu bidang pemberantasan. Yang ketiga ya Pak? Nah, ini banyak bidang yang apa ya, namanya saja pemberantasan. Nah, orang pasti bertanya-tanya, kenapa pemberantasan? Karena di dalam bidang pemberantasan itu satu tugas penting di dalam, yaitu memutus jaringan. Memutus jaringan peredaran narkotika, baik secara nasional maupun secara internasional. Jadi tim pemberantas ini Pak, kira-kira dia kerjanya kayak polisi nih yang nangkep-nangkep, atau dia punya spesifikasi tupoksi yang beda gitu? Di bidang pemberantasan ini ada 2. Yang pertama adalah fungsi intelijen. Kemudian yang kedua adalah fungsi penindakan dan peredaran. Jadi intelijen ini kurang lebih tugasnya kurang lebih sama dengan
yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari kepolisian. Cuma memang lebih spesifik kepada kasus terkait dengan narkotika, penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Nah, kemudian setelah informasi terkumpul informasi, nah tugas untuk yang mengejar dan menindak ini adalah satu seksi lagi. Seksi penindakan dan pengejaran. Nah, kemudian ada lagi satu seksi, ini 3 seksi dalam bidang rehabilitasi, itu adalah Wastahti. Wastahti ini adalah satu seksi pengawasan tahanan dan barang bukti. Nah, setiap melakukan penangkapan, pasti ada yang namanya barang bukti. Nah, barang buktinya itu dipegang oleh seksi Wastahti, ada memang tempatnya. Ada tempat menyimpannya. Nah, kemudian dari barang bukti pasti ada yang menjadi tersangkanya, yang ditangkap maksudnya. Nah, itulah dikawal atau dijaga oleh seksi Wastahti. Seperti itu. Jadi ternyata berbicara tentang BNN itu tidak hanya berbicara ada proses penangkapan, ada kasus dan segala macamnya, Pak. Ternyata ada bidang-bidang khususnya masing-masing yang saling terlibat. Nah, kalau kita lihat nih, Pak, saya nih biasa melihat fenomena yang terjadi hari ini di berita-berita, di TV maupun di sosial media, bahwa kasus terkait penyalahgunaan narkotika hingga hari ini tuh masih cukup sering terjadi ya Pak, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi apakah benar adanya seperti itu, atau kira-kira bagaimana sih Pak penggambaran kasus kejadian penyalahgunaan narkotika yang hadir hari ini di khususnya di wilayah Sulawesi Selatan? Secara umum saya bisa gambarkan bahwa saya melihat dulu di kasus tahun 2022. Kalau yang berkasus sendiri yang terkait dengan awalnya yang bersangkutan berkasus hukum, kemudian setelah putusan yang bersangkutan dapat dilakukan rehabilitasi di Badoka. Itu 189 orang di tahun 2022. Itu khusus yang ditangani oleh klinik kami. Nah, kemudian lain lagi yang dikirim oleh Polda, Polres, wilayah Sulsel, kemudian dari Polsek sendiri. Nah, itu jumlahnya mudah-mudahan saya tidak keliru, itu kurang lebih 150-an lah. Banyak juga ya Pak. Jadi prosesnya itu mereka ditangkap dulu, kemudian dilakukan lidik. Setelah penyelidikan dianggap memenuhi syarat untuk dinaikkan satu tingkat, yaitu penyidikan, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Itu dilakukan asesmen terpadu namanya. Jadi di tempat di BNNP itu dan di BNNK ada namanya tim asesmen terpadu. Melibatkan dari medis, dokter dan psikolog, kemudian dari penyidik Polda, penyidik BNNP, dan Kementerian Hukum dan HAM apabila kliennya itu adalah masih kategori remaja. Nah, setelah dilakukan asesmen terpadu oleh yang saya sebutkan tadi, nah kemudian dilakukan case conference. Ditetapkan kalau memang memenuhi ketentuan dan kriteria dan harus direhabilitasi, nah maka yang bersangkutan dilakukan rujukan ke Badoka. Tergantung dari berapa lama, apakah 3 bulan, 6 bulan ataupun 9 bulan. Jadi kira-kira nih Pak, dari tahun 2022 hingga tahun ini tuh terjadi peningkatan kejadian kasus? Peningkatan kasus ada. Tapi penanganannya juga masif ya Pak? Masih tetap masif ya.
Oke, kita bisa, kayaknya saya cukup tertarik deh Pak membahas tentang salah satu bidang yang sudah Oke. Bapak jelaskan sebelumnya. Iya. Dari 3 bidang kan biasanya orang kalau menyebutkan kata BNN pasti yang tergambar wah proses rehabilitasi, betul. proses penangkapan, pemberantasan. Nah tadi saya tertarik dengan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah kalau kita berbicara tentang proses pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, artinya ada keterlibatan dari masyarakat berarti dong Pak Iya. dalam proses memberantas penyalahgunaan narkotika. Nah, bisa tidak Pak dijelaskan lagi lebih konkret? Mengapa sih bidang ini harus ada? Apa sepenting apa bidang pemberdayaan masyarakat ini harus ada? Dan kemudian bentuk-bentuk kegiatannya itu kira-kira konkretnya seperti apa gitu Pak? Oke. Baik, pertanyaan yang cukup menarik. Dan untuk menjawabnya, saya coba menjawab dengan hal-hal yang menarik juga. Oke, siap Pak. Ini sobat-sobat obsesi pasti sudah penasaran. Ya, memang dari sejak berdirinya eksis di tahun 2011, BNNP Sulawesi Selatan ini tidak henti-hentinya melakukan upaya mempromosikan. Oke, promotif. Promotifnya bahwa di BNN di Sulawesi Selatan ini, khususnya di Kota Makassar, ada yang namanya pencegahan, memberikan informasi tentang bagaimana tata cara dan tata kelola pencegahan dari penyalahgunaan narkotika atau narkoba. Nah kemudian sampai sejauh mana penyalahgunaan narkotika itu sudah terjadi khususnya di Kota Makassar. Nah perlu saya sampaikan juga bahwa di wilayah Sulawesi Selatan itu ada dua kabupaten, 1 kota. Itu yang ada namanya Badan Narkotika Nasional Kabupaten, BNNK. Berarti enggak semua kabupaten punya Belum, ya Pak? Ya. Jadi yang pertama itu adalah Palopo, Palopo, kemudian Tanah Toraja, dan Kabupaten Bone. Di note ya guys. Siapa tahu ada yang tinggal di 3 wilayah itu, di situ ada BNNK. Nah tugas dan fungsinya kurang lebih sama dengan apa yang saya sampaikan tadi. Dari ada fungsi cegah, ada fungsi dayamas, ada fungsi rehab, dan ada fungsi pemberantasan. Nah masing-masing punya fungsi yang dapat dilakukan secara sendiri, tapi dapat juga dilakukan secara bersinergi antar 3 bidang atau 3 seksi tersebut. Nah kita kembali lagi, pencegahan ini sendiri kalau kita lihat ini adalah salah satu upaya untuk menyampaikan ini ada BNN loh, tugasnya adalah ini. Bagaimana cara mencegah, bagaimana cara mencegah penyalahgunaan narkotika. Seperti yang kita ketahui, kalau di yang pernah kami tangani, ada yang menggunakan lem, ada yang menggunakan tumbuh-tumbuhan yang dapat berfungsi juga sebagai penyalahguna, sebagai narkotikanya. Nah itulah yang mereka sampaikan kepada masyarakat. Nah kegiatan konkretnya di situ adalah ada satu kegiatan, yaitu ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Ya, ketahanan keluarga. Kemudian di samping ketahanan keluarga ini dilakukan beberapa informasi bagaimana caranya sih untuk agar supaya keluarga kita ini tidak sampai terjadi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Nah, itu untuk pencegahan. Kemudian pemberdayaan masyarakat ini memberikan beberapa kegiatan-kegiatan sesuai dengan kompetensi yang ada di lingkup masyarakat. Artinya di sini lingkup masyarakat yaitu di lingkup daerah rawan, daerah rawan yang ada di Kota Makassar. Nah, tapi tidak langsung masuk ke dalam wilayah rawannya itu, tapi kita mulai melingkari, membuat satu ring. Nah, satu ring, maka kita di pinggirnya, pinggirnya itu kita melakukan kegiatan-kegiatan, intinya yaitu adalah
ketahanan keluarga. Oke, ketahanan keluarga. Iya. Jadi berarti point of view yang bisa saya dapat bahwa ternyata upaya promotif dan upaya preventif khususnya ini, makanya kemudian sepenting itu bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ini hadir ya, karena kita betul-betul mau mencegah kejadian kasus. Nah, makanya mungkin betul-betul kenapa masyarakat dilibatkan, karena lagi-lagi yang betul-betul riskan dan berpotensi adalah mereka ya Pak. Ya, Oke, jadi betul-betul dalam BNN ini bukan hanya sekedar memberantas, menangkap kejadian, men-screen, tapi betul-betul bagaimana kita bisa mencegah. Iya, pencegahannya. Oke, jadi buat sobat-sobat APSI, saya rasa ini sepertinya informasi yang sangat menarik nih. Jadi orang-orang yang awalnya berpikir bahwa BNN hanya sekedar menangkap dan segala macam, ternyata ada bidang khusus loh yang betul-betul untuk mencegah kejadian. Namanya adalah bidang P2M ya tadi Pak, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Oke, selanjutnya nih Pak. Ya. Dalam menjalankan program-program yang Bapak sebutkan tadi, misal salah satunya ketahanan keluarga. Dalam prosesnya itu selain masyarakat umum yang dilibatkan, apakah BNN Sulsel ini bermitra nih dengan aspek atau pihak lainnya mungkin seperti organisasi masyarakat kah, atau mungkin sektor-sektor lainnya? Mungkin bisa dijelaskan juga mitra-mitra yang berhubungan dengan proses yang dijalankan oleh BNN itu sendiri Pak. Iya. Baik, terima kasih. Kalau untuk sinergi kegiatan, BNNP Sulsel bersinergi kegiatan dengan Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kota Makassar. Nah, kenapa Kesbangpol? Karena Kesbangpol ini adalah satu institusi pemerintah yang dapat masuk ke segala lini yang ada di pemerintahan setempat. Salah satu contoh, di Kota Makassar ada yang namanya lorong wisata sehat. Setiap lorong yang ada di Kota Makassar pasti ada, kalau misalnya lewat ada itu lorong wisata. Saya sering lihat tuh Pak. Itu lorong-lorong gang-gang kecil gitu. Gang kecil. Itu hasil kemitraan dan sinergitas kegiatan program dengan BNNP Sulawesi Selatan, khususnya bidang P2M. Kemudian untuk pelaksanaannya yang berikut itu masih sementara berlangsung kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan pencegahan.